Oke teman-teman, kita akan update mengenai BMRI, BBCA, dan BBRI. Tetapi, ya selamat datang kembali. Sekarang itu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 jam 8 pagi, teman-teman. Oke, dan sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya, udah ngerti. Sekarang kita mulai aja teman-teman dari BBRI dulu. Oke, gini teman-teman, ini kalau aku sudah lihat lebih detail, di BBRI sendiri teman-teman dia masuk area sel kedua, walaupun area sel kedua ini dia tidak terlalu kuat ya, tetapi karena ada beberapa isu yang kalian juga mestinya tahu kalau kalian ngikutin berita. Ada baiknya kalian kalau sudah floating untung di sini jual sebagian. Jadi semisalnya kalian punya let's say ya 10 lot gitu. Ya kalian jual 3 atau 4 lah. Jadi saat dia turun ke bawah kalian tuh masih punya amunisi untuk coverage down. Eh, Kalau BPCA sendiri teman-teman ini menurut aku udah masuk ke wilayah mahal ya. Tetapi ini perusahaan bagus banget teman-teman. Dia salah satu bank terbesar dan juga dengan market kapitalisasi terbesar di Indonesia, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi kalaupun dia perusahaan bagus kan bukan berarti kalian bisa beli seenaknya gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas angka yang masuk harganya berapa, tapi aku saranin ini sih udah mahal. Tapi kalau kalian mau beli ya itu urusan kalian. Cuma kalau aku sih, kalaupun barangnya bagus, aku tetap berusaha untuk nawar ya. Kemudian BMRI sendiri teman-teman ini kita sudah lihat sudah beberapa hari ini dia mencoba menembus level 5.550 tetapi tidak tembus. Ini juga ada di area sell sebenarnya dan ya aku pribadi kalau ini sudah mereka sudah kalian sudah ada yang untung, ada baiknya juga sama kalau kayak pandangan aku mengenai BBRI, kalau kalian punya 10 ya juallah 3 atau 4 gitu karena dikhawatirkan kalau dia turun kalian masih jadi punya amunisi gitu loh. Kenapa? Karena kan ya kita dengar ya berita belakangan ini. Jadi kalau kalian ngikutin berita harusnya kalian tahu apa yang aku maksud. Dan ya kita langsung masuk aja ke menu utama yaitu Cimori teman-teman. Nah, ini menu utama kita hari ini Cimori. Ya kalau kita bisa lihat Cimori sendiri itu teman-teman market kapitalisasinya itu 38,88 triliun dan pegawainya nggak ada 1.000. Terus kita lihat dia bisnisnya ada customer food dan diary. Kemudian ada di Indonesia di beroperasi dan ada sebagian kecil di luar negeri, tapi dia tidak apa tuh namanya jelaskan dia itu di mana aja. Dan Cimori sendiri itu tanggal IPO-nya 6 Desember 2021 ya, teman-teman. Kalau kita lihat dia bagi-bagi dividen terus, teman-teman. Sering dia bagi-bagi dividen, artinya perusahaannya untung terus. Dia nggak pelit ke investor. Dan mari kita lihat chartnya. Oke, ini daily, kita lihat monthly dulu, teman-teman. Secara monthly kita lihat bahwa dia ada di equilibrium, ada di tengah. Dan kalau kalian lihat, dia paling tingginya itu ada di 5.950 dan sejak pembukaan harga terendah itu ada di 3.900-an lah ya harga terendahnya. Jadi ya itu secara weekly mari kita lihat. Kita lihat di sini secara weekly dia mengalami downtrend dan ini sudah reversal, tapi kemudian di sini ada penurunan yang cukup signifikan dan kalau kita masuk ke daily ya kita bisa lihat teman-teman di sini ada sell point sehingga membuat dia turun dan di sini sell pointnya sangat kenceng gitu kan tapi ya kalau udah masuk sini sudah seharusnya kalian udah keluar ya jangan beli di situ. Oke, dan ya ini dia. Gini teman-teman, aku akan jelasin seperti biasa ini ada simulasinya. Orang-orang FOMO biasanya beli di 4.800. Kenapa di situ? Karena kalian bisa lihat di sini. Ini kan dia uptrend ya. Biasanya orang akan beli itu di wilayah-wilayah ini teman-teman. Jadi udah ketahuan gitu. Mereka mereka akan beli sehingga akhirnya banyak yang FOMO begitu naik harganya langsung dipompa turun ke bawah. Jadi
jangan seperti itu teman-teman. Kenapa? Nih aku kasih lihat aja ya. Kalau kalian beli di 4.800, jumlah lot kalian tuh cuma 206 lot. Ini jumlah lot ini akan berpengaruh kepada nilai jual dan persentase dividen yang kalian dapat gitu loh. Dan maka dari itu teman-teman nggak mungkin bohir-bohir atau orang-orang yang investor itu mau beli di 4.800 kendati ini uptrend teman-teman. Jadi mereka mau belinya di mana? Ya, mereka akan beli di bawah. Misalnya di 4.470 di sini ada pembelian. Tapi kalau kita lihat 4.470, kalian memang dapat jumlah lot yang lebih banyak, yaitu 222 lot. Dan kalau kalian jual di 5.200 saja, keuntungannya tuh sama yang dijual di 5.400 yang pada saat orang-orang FOMO ini. Kan kalau orang FOMO ini 4.800 ya. 4.800 itu kan ada di atas ini teman-teman. Dan ini aja untuk sampai ke atas ini tuh kayaknya gimana gitu loh. Ini udah area sell dan apakah dia sampai di sini belum tentu ya, memang bisa tembus tapi kan ya gimana kalau misalnya turun ke bawah gimana? Ngerti kan maksudnya? Ya kalau taruhlah sampai di situ di 5.400. 5.400 tuh keuntungannya mereka maksimal cuma 11.400.000 plus dividen 13 juta. Let's say ya, dia dapat dividen. Sementara kalau misalnya kalian beli di 4.470, memang jumlahnya sih nggak beda jauh ya, cuma 3 juta. Dan aku rasa bohir juga mikir dua kali, kalau bedanya cuma 3 juta, ngapain mending mereka langsung beli di sini aja kan. Tetapi aku rasa bohir lebih masuk akal beli di 4.000 nih, di angka sini nih, di wilayah ya di wilayah ini sih sebenarnya nih, 4.000. Kenapa? Ya, kalian bisa lihat ya, 4.000 itu beda non dividen aja tuh 17 juta teman-teman. Plus dividen memang cuma 17.900.000 bedanya. Tapi ya ini adalah angka yang menurut aku paling masuk akal gitu loh. Kalau mereka mau buang ke 3.900 kayaknya ada dikhawatirin bisa jebol ke bawah sini gitu loh. Jadi gua rasa para bohir itu akan masuk di wilayah ini, akan beli di sini 4.000, di angka 4.000-an. Karena keuntungan mereka dan resikonya justru lebih bagus, lebih masuk akal gitu loh menurut aku. Jadi menurut aku pribadi kalau kalian mau masuk Cimory ya sebaiknya nunggu, jangan ikut FOMO. Ya kalau mau masuk di 4.470 ya bolehlah masuk sedikit gitu kan, nanti beli lagi di bawah 4.100 gitu. Jadi ya gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton dan ya gini teman-teman nih ya, walaupun ini BBCA barangnya bagus, ya tetap harus nawar karena isu yang kita dengar ya buat Juni, Juli, Agustus, mungkin sampai awal September, ya cukup mengerikan. Jadi ada baiknya kalian berhati-hati, mungkin lebih defensif dalam membeli saham, karena ya jangan sampai begitu crash kalian yang nonton merasakan impact yang cukup lumayan gitu loh. Aku nggak tahu deh, coba sebentar. Emang USD menguat sih ya, maksudnya rupiah menguat ya, tapi aku tuh agak curiga gitu loh teman-teman, kok dengan isu yang agak sedikit kita harus bayar hutang itu kan, gua nggak tahu sih, tapi aku cukup ngeri. Jadi ya gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dan kalau misalkan kalian itu ada request sama apa yang mau dibahas, kalian boleh request di bawah di kolom komen. Dan sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.